Nah, bukan roh, ya kan? Tres persona una substantia itu kan, di specie non itu aja. separate kan. Oke. Siap. Bang Stelo. Pemahaman Tritunggal Tertullianus. Pemahaman Tritunggal Tertullianus sama nggak dengan Athanasius? Ya, gimana? Pemahaman Tritunggal Tertullianus sama nggak dengan Athanasius? Sama nggak? Tertullianus dengan Athanasius. Kamu tahu nggak bapak gereja yang melawan bidat? Sama nggak? Beda. Sama nggak, bro? Beda katanya Bang Demian. Kamu tahu nggak setelah Tertullianus dia, ketika Tertullianus itu dia membuat konsep Tritunggal. Kamu tahu nggak setelah itu dia masuk apa, bro? Ke Katolik lagi ya kayaknya ya. Balik Katolik ya? Salah, bukan Katolik lagi. Apa Enggak. tuh? Bahkan dia tinggalkan konsep yang dia buat. Iya, dia yaitu tinggalkan. Tritunggal. Dia tinggalkan itu, kemudian kamu pakai doktrinnya ke kawan. Jadi orang yang membuat doktrin yang sekarang kau bela-bela itu bahkan meninggalkan doktrin itu. Kamu tahu nggak? Tahu dong. Ya ngapain kau ikuti orang yang membuat suatu konsep, bahkan dia sendiri udah nggak percaya, dia. Udah dilepeh malah diterima ya Demian ya. Nah itu dia. Enggak loh, Dem. Pertanyaanku tadi bukan itu kan. Kamu kan mengenal Islam, katamu dari belajar, betul nggak? Itu salah satunya. Lah ini Iya, pelajaran ini apa udah yang kamu dibuktikan dapat? sama dia. Astagfirullah. Ya, Kan itu udah kan dibuktikan sama Demian. Saya sedang menjelaskan ke kamu kenapa saya mualaf. Saya sedang menjelaskan kawan, biar logika kamu itu terbuka, kawan. bingung Tritunggal berarti ya. Jadi kamu bingung dengan Kamu aja konsep nggak bisa Tritunggal. jelasin gimana coba. Oke, kalau gitu gini, dasar Tritunggal kamu dari siapa? Kalau dasar Tritunggal saya, ya mengikuti itu tadi. Siapa? Tertullianus, betul. Tertullianus. Iya fakta dong. Kalau Tertullianus, bro. Tertullianus nggak percaya Dwi Kodrat, bro. Kamu tahu nggak Tertullianus nggak percaya Dwi Kodrat? Dwi Natur maksudmu? Nah, Dwi Natur. Kamu tahu nggak? Belum pernah dengar aku. Belum tahu. Di mana kamu nemu itu? Kapan Dwi Kodrat itu dibuat, bro? Kamu tahu di mana dia nggak percaya Dwi Natur? Itu dasar bukunya apa yang kamu baca? Dalam buku Tertullianus sama sekali tidak ada menjelaskan tentang Dwi Kodrat. Dwi Kodrat itu baru muncul belakangan. Coba kau tunjukin satu aja tulisan Tertullianus bahwa dia menjelaskan tentang Tritunggal, sang anak itu mempunyai 2 kodrat, coba. Nggak ada, bro. Nggak ada. Terus lanjut. Iya, nggak ada. Berarti kamu ini ya, karena pemahaman konsep Tritunggal membuat imanmu goyah gitu ya? Tunggal, bro. Kamu tahu nggak Ortodoks itu kitabnya berapa, bro? Waduh, aku nggak ngerti kalau ortodok, bro. Aku Nggak bukan tahu. ortodok. Kamu nggak tahu? Nggak tahu lah. Ortodoks itu ada kitab yang namanya Deuterokanonika. Bahkan kitab Makabe, kamu tahu nggak kitab Makabe dalam Katolik sama Makabe. Ortodoks? Kitabnya Katolik ya, tahu. Tahu cuman nggak Kalau aku Makabe baca. Katolik itu sampai berapa? Kalau Makabe Katolik sampai berapa? Makabe nggak tahu, bro. Aku bukan Katolik. Kamu apa, Kristen? Lanjut. Kristen Protestan kamu lah. apa? Protestan. Oke, dong. Protestan. Kalau Protestan itu kitabnya dari mana, bro, perjanjian lamanya? Perjanjian lama. Ya dari punya Yahudi, Taurat. Ngawur. Kanonisasinya. Ngawur. Emang dari mana? Iya, jadi kalian kanonisasi kitab kalian Protestan itu niru Yahudi. Kalian itu niru Yahudi kanonisasinya. Makanya kitab kamu itu jumlahnya berbeda sama Katolik dan Ortodoks. Kalau Katolik itu Ya, lebih jumlahnya dikit. itu lebih banyak dari Protestan. Kemudian Betul. Ortodoks kitabnya juga lebih banyak dari Katolik, bayangkan. Iya, kita jangan mendebatkan masalah yang seperti itu. Aku kan tadi tanyanya gini loh, Dem. Enggak, Apa yang ini membuat penting, kawan. Bro, ini kamu penting. katanya tadi belajar Islam? Bro, sebentar. Itu nanti boleh. Itu nanti kita bahas. Iya, sebentar, bro, sebentar.
Ini aja. Bro, kamu tahu nggak? Bahas Kitab doktrin yang Tritunggal, kau ngikuti Kristen aja. kanonisasinya. Ya sebentar. Sebentar Bang Jeb. Kau ngikuti kanonisasi Yahudi, bahkan orang-orang Ortodoks nuduh kitab yang kau ngikuti kanonisasinya sebagai kitab apa? Kamu tahu nggak? Kitab palsu. Orang-orang Ortodoks mengatakan bahwa kitab anaknya Yahudi itu palsu. Mereka ngikuti Septuaginta, sedangkan kau ngikuti kanoni Yahudi. Kau pernah belajar sampai di situ nggak, bro? Menurut Yahudi Septuaginta kitabnya palsu juga. Demian, yang kamu tahu kitab Yahudi yang mana? Apa namanya? Kalau menurut Yahudi, kitab Septuaginta itu udah direvisi-revisi. Jadi nggak sesuai dengan terjemahan 72 Hebrani. Mas, Kau Jeb, kau cari tempat yang sepi dulu, berisik. Berisik kau, Jeb. cari tempat yang Berisik, sepi. Jeb. Rame Jeff. Coba Memang begitu, Jeff. serba pusing ini orang Kristen nih. Ngikut Septuaginta, orang Yahudi nggak percaya Septuaginta. Ngikut teks aslinya Yahudi, itu baru dibikin kemarin sore. Ya pusing kan? Iya kan? Teks orang Yahudi yang sekarang yang baik yang Samaritan itu kan baru dibikin kemarin sore itu. Duluan Septuaginta. Apa nggak mumet kalian coba? Silakan Bang Demian. ada aku, Demian nggak berani ngomong. Gimana, Bro Jeff? Kau kan kawan lama saya. Dulu kan kau murid saya, bro. Apa kau nggak mau ngikuti guru kamu ini? Nggak pernah. Dulu waktu lawan Wanes, kau minta bantu saya. Nggak pernah. Cuma kamu aja naik, cuma kamu aja naik bantuin ngomong. Nggak aku. Malu dia. Dem, Tapi Ayo, gini loh, gimana? Lanjut. Demian. Baru 3 hari yang lalu kamu bilang puji Tuhan. Kamu bilang kamu nggak mau cerita kenapa kamu mualaf. Kamu bilang kamu masih Kristen. Gimana sih? Bohong Mana ada nih, saya bilang seperti itu? Nggak usah bohong framing. nih. Kan aku nggak bohong. Kan Pak kamu Bro, sendiri nggak puji jadi kalau- Tuhan, Bro puji Jet, Tuhan. biarin nggak apa-apa. Dia kan Kalau- ini kalau saya- dia hak kalau pribadi gini, Bro. dia kan. Dia sudah syahadat, Jeff. Iya, jadi waktu itu kan baru 1 hari, bro. Nah, terus saya masuk ke komal-komal Kristen pun saya nggak pernah ngomong seperti itu. Saya cuma bersilaturahmi. Ya, baru 2 hari yang lalu loh, kamu bilang puji Jangan Tuhan, framing di Itu sini. bener nggak? Lah kalau puji Tuhan nggak masalah toh. Di Nggak Islam ada. alhamdulillah. Nggak masalah ya? Kalau puji Tuhan itu bahasa Nggak masalah ya? Indonesia. Bahasa Indonesia nggak apa-apa itu. Oh, Puji Tuhan, Puji Tuhan itu alhamdulillah. sama kayak bahasa Arab itu alhamdulillah. Salahnya di mana? Itulah puji Emang bagi Allah. bahasa itu beragama. jadi kalau aku bilang alhamdulillah, assalamualaikum salah nggak? Orang Arab Kristen, mereka juga ngucapin alhamdulillah, assalamualaikum loh. Emang nggak boleh saya ngucapin puji Tuhan? Oh, nggak apa-apa ya teman-teman ya, dengar ya Muslim ya, nggak Di apa-apa Bibelmu katanya nggak ya. boleh, di Jadi kalau Bibelmu aku nggak bilang boleh. assalamualaikum, Di Bibelmu yang kalau nggak aku ngomong boleh. assalamualaikum, kalian jawab ya waalaikumsalam. Oh, Ya, Bibelmu di nggak boleh. Bibelmu yang nggak Coba, boleh. coba. Coba Bang Jeb, aku bilang assalamualaikum, Bang, jawablah. di Bibelmu yang nggak Coba boleh. assalamualaikum. Aduh, dengar, assalamualaikum, dengar. jawablah. Di Bibelmu melarang kau mengucapkan salam. Bibelmu melarang Mana sendiri. datanya? 2 Yohanes 1 ayat 10-11 kau baca. Ya, kita bacain ya. Kita bacain. Anu apa Bang Dato nggak perlu, biar Demian sama siapa Hanso Oke, dulu. siap. Ya, udah. Kamu diam dulu, Jeb. Tapi Silakan kalian Demian bilang sama kan cuma Hanso. bahasa, nggak apa-apa. Udah, Kita pengen diam lah si klarifikasi Jeb. aja. Ganggu aja Pengen ini. tahu. Nah, Biar Hanso coba- sama si Ya, Anu saya- dulu. saya- Nerocos saja. Udah ditegur nggak mau diem, ya gua kick. Iya, curhat doang dia loh. Cuma curhat, ngucapin udah puji Tuhan fitnah-fitnah aja dia. lagi. Silakan Hanso sama Dem. apa? Ngobrol santai ya. Murtadin vs Mu'alaf ini. Hanso ini Murtadin. Jangan framing lah. Eh, Enggak. kan kau sendiri yang ngaku gimana sih? Itu Kenzo, bukan saya. Oh iya Kenzo. Beda ya? Istrinya Oh, iya, yang maaf, ini, maaf. yang Islam tadi nih, Ustaz. Ya silakan. Dem, denger-denger nih, ini gosip ya.
Kamu lurusin kalau salah. Katanya kamu gara-gara mau menikah, Dem. Dem. Kalau mau menikah, maka udah dari dulu, bro. Hmm. Sama sekali nggak benar. Jadi, you bisa, kalau misalkan you mau tahu tentang penyebab saya mualaf, saya udah sampaikan. Itu kan gosip kan. Jadi kau bisa bukakan nonton video waktu saya ngucap syahadat, disyahadatkan oleh Bang Suma, semuanya udah saya sampaikan alasan saya mualaf dan sebagainya. Iyalah. Oke. Kalau cuman masalah perempuan, nggak mungkin saya naik kemudian diskusi tentang agama, bro. Palingan saya di bawah, saya nyimak-nyimak aja. Mantap. Udah sunat ngomong-ngomong, bro. Semuanya dalam proses, bro. Sunat dan juga surat mualaf saya pun sedang, mungkin tadi udah selesai ya. Tadi Bang ini udah bilang udah selesai. Udah. Udah ya Bang Andi ya? Oke. Mau nanya apa lagi, Silakan bro? dilanjut soal Oke lah. Trinitas. Bentar Bang Anjo, soal iya. Trinitas diselesaikan lah. Gimana? Anda semantap apa ini Oh, iya, dasar coba. Trinitas Anda? Nah, kan gitu. Oh gitu. Ya, Sevalid apa gitu? Sevalid Coba apa Abang dasar jelaskan, Trinitasmu? Silakan. Abang jelaskan. Iya. Iya, coba Abang jelaskan Trinitas versi Abang. Coba saya mau dengar ya Bang. Kalau Tritunggal itu paham saya itu hanya sebuah konsep untuk memahami Alkitab atau Bible ya. Jadi Bapa itu siapa, Putra itu siapa, Roh Kudus itu siapa. Tidak lebih dan tidak kurang, Dem. Siapa Jadi yang pemahaman itu, Jo? loh, jangan, konsep ini kan memang udah muncul di abad ketiga karena Akui bahwa konsep itu banyaknya pemahaman yang manusia. salah tentang Yesua. Siapa Yesua itu ya kan? Ada yang bilang dia dewa, ada yang bilang dia ini manusia yang apalah gitu kan. Banyak aliran waktu itu, ada ya, denom-denom yang sesat lah ya. Jadi makanya harus diluruskan gitu. Jadi dikonsilikan seperti apa yang benar gitu. Makanya kan itu yang paling kuat ada paham JO kan, Oneness dan Tritunggal yang paling dominan. Yang paham-paham lain kurang gitu kan. Makanya dari dua paham ini dipertemukan, dikonsilikan, akhirnya dimenangkan oleh paham Tritunggal. Masalahnya nanti bisa dipelajari. Anzo, sorry saya potong. Anzo jangan mengajarkan sejarah teologi, tetapi Demian itu meminta Anzo menjelaskan Trinitas yang Anzo pahami, yang diimani Ya. gitu loh, brother. Ya, karena gini bro, sorry ya saya saya potong dikit ya bro ya, karena gini. Ya, lanjut. Kalau bro belajar tentang Trinitas sendiri, itu Trinitas, pemahaman tentang Trinitas itu ada banyak. Jadi ada Trinitas versi Katolik, ada Trinitas versi Ortodoks, ada Trinitas versi Protestan, dan tiga-tiganya itu berbeda. Makanya saya kan tanya, Trinitas kamu versi seperti apa? Kalau konsepnya emang umumnya seperti itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya satu. Oke, kalau yang Jadi corak aku doktrin pahami kamu ya, ini Tritunggal seperti apa? Tritunggal Oneness kah? Tritunggal Oneness enggak juga. Memang itu kan misteri dari Elohim ya, Dem. Jadi Enggak, kalau Tritunggal Oneness itu namanya kontrapraxeas. Itu kontrapraxeas itu namanya, Demian. ya, Dia enggak, itu kan dia yang kalau menganggap kontrapraxeas Bapa, ini Putra, dia Roh Kudus. mengaku dengan verbalnya Trinitas, tapi dia Oneness. Ya, ketiganya adalah satu, yaitu Yesus kan. Oh, kontrapraksias ya? Ya, itu kontrapraxeas. Hmm. Enggak, gini Hanzo, yang diminta Demian ini Hanzo ini memahami, kalau kamu bicara bahwa Trinitas itu dikonsepkan oleh Kristen itu betul. Yang ditanya sama Demian ini, kamu konsepsinya sendiri, seperti pribadi. apa? Aku Kamu pribadi ya. gitu loh. Oke, Menurut aku kamu pribadi Trinitas begini. itu iya, Nah, itu yang yang ditanya dari tadi, brother. Oke, aku menganggap Yesus adalah firman dari Bapa yang menjelma menjadi manusia. Dan kenapa? Silakan Demian. Ya, itu Tuh. Dem. Udah ngerti kan, Demian Dem? nanggapin. Silakan, Dem. Firman yang menjadi manusia. Tapi dia tidak terpisah dari Bapa ya. Iya, ketika firman jadi manusia.
Oke, ketika firman jadi manusia, manusianya itu ilahi nggak bro? Manusianya tentu ilahi. Buktinya kalau tidak ada sisi ilahi, mustahil dia Ilahi berarti, berkata-kata. berarti, berarti kau bidat toh. Bidat itu Hanzo. Maksudnya gimana? Kamu tahu nggak? Benar. Ini Ilahi aku apa ini? jelasin, aku Ilahinya bantu jelasin ya. kita benar. Bentar. Ilahi kita konsepkan Kamu- dulu. Ilahi itu apa? Maksud ilahimu apa itu ilahi? Ilahi itu nggak ada definisi lain selain ilahi. Ilahi itu setiap orang botol yang beragama pun tahu makna ilahi. Nggak usah kita pertegas di ilahi. Saya pikir kamu tidak perlu diterangkan lagi apa ilahi. Sudahlah ya Anzo ya. Kamu sudah dewasa. Gini, kenapa dikatakan bidat? Karena pemahaman kamu mengakui bahwa Yesus secara manusia dan juga ilahi itu punya dua sisi, dua personal yang ada di dalam diri Yesus. Itu dulu dianut sama Nestorian. Makanya muncul konsili after konsili Nikea untuk membuang doktrin Nestorian ini ya. Nah, walaupun konsepsinya nanti mungkin berbeda-beda. Kamu pelajari tentang perjalanan pemahaman Trinitas itu supaya kamu tahu mana yang pernah dituduh bidat dan jujurly Trinitas itu pernah dianggap bidat ketika Konstantin meninggoy digantikan anaknya kemudian. Ya, anaknya menggantikan Konstantin. Kamu tahu tidak? Tritunggal dianggap bidat, Unitarian atau subordinat dianggap betul selama 20 tahun. Athanasius sampai diasingkan pada waktu itu. Jadi sebenarnya seluruh denominasi Kristen itu bisa bidat semuanya menurut kalian sendiri. Tapi yang paling bisa diterima adalah yang konsensusnya paling banyak, yang paling Ya karena Tuh. nih. Gede. Karena waktu itu kan Arius kan dia menang konsili, makanya kan Tritunggal jadi bidat. Sampai kemudian pas Tritunggalnya menang konsili dari siapa namanya Athanasius ya, baru kemudian si Unitarian jadi bidat kembali gitu kan, lucu. Ya, makanya kebenaran mereka ini kebenaran karena mayoritas dan itu pun karena dukungan dari Konstantin. Makanya Tritunggal itu dijadikan doktrin kuat dan bahkan kalau kamu pelajari sejarah Hanzo ya, ini kita ilmu ya Hanzo, kita bukan karena tendensius aja nih. Aku nggak punya kebencian sama kamu lah. Coba kamu pelajari apa namanya itu Credo Athanasius. Coba kamu cross check. Credo Athanasius itu dirumuskan finalnya abad ke-5. Sementara Athanasiusnya mati di abad ke-3 loh. Paham nggak itu? Saking sebenarnya kalau kamu bicara tentang konsep ketuhanan itu sudah gagal loh. Bagaimana mungkin Tuhan yang transenden terkonsep? Makanya kami tidak mengenal konsep. Konsep kami itu bukan tentang Tuhan, tapi tentang bagaimana menuhankan Tuhan. Jadi tauhid itu bukan tentang Tuhan. Tauhid itu menuhankan Tuhan. Sikap kita ke Tuhan itu wajib terkonsep karena itu datang dari mindset kita. Bagaimana kita memahami Tuhan? Kalau Trinitas itu ya Tuhan terkonsep. Bapa, Putra, Roh Kudus itu Tuhan terkonsep. Dan itu gagal sebagai konsep karena konsep itu adalah produk pikir manusia. Sementara konsep Trinitas katanya misteri. Di situ aja udah gagal Hanzo. Cuman karena memang harus terkonsep dan dikonsepkan, kenapa wajib dikonsepkan? Karena memang bukan produk Alkitabiah. Kalau tauhid itu produk Alkitabiah apa? Kul, perintah, huwa, dia, ahad, satu. Tapi kalau Trinitas mana? Eksplisitnya, implisitnya ada nggak? Jadi itu kenapa saya dan Demian kalau kolaborasi kami bikin buku, itu buku kami bakalan bikin kejang-kejang kalian. Kenapa? Saya dan Demian bisa membuat skema teologi, apalagi masuk Pak Jody ini. Keren banget nih. Kita bisa merumuskan skema teologi kalian. Kalau ortodoks seperti apa? Ada yang namanya 3 unsur. Ada yang merumuskan seperti segitiga sama sisi. Jadi tergantung konsepsi pribadi orang-orang. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya muncullah pertengkaran tak berujung seperti yang terjadi antara gereja satu dengan gereja lain. Gitu. Silakan lanjut Demian, tanggapi Hanzo. Ya, tadi kan saya udah bilang di depan bahwa ini hanya konsep untuk memahami Alkitab. Kalau orang tidak memahami Tritunggal, membaca Alkitab, dia akan kebingungan. Loh, ini kan Yesus Tuhan, kok dia berbicara kepada Bapa gitu kan? Nah, makanya itu hanya sebatas konsep. Jadi tidak perlu overthinking ya tentang Tritunggal ini seperti itu, enggak. Biasa aja gitu loh. Nggak semua orang paham kok Tritunggal, jujur aja gitu. Jadi ketika konsep Tritunggal ini dibikin mudah ya, nggak dibikin ribet.
Ketika kau baca di situ ada kata Bapa, dialah sang sumber. Ketika kau menemukan kata anak, itu merujuk kepada Yesus, ya kan? Ketika mengatakan Roh Kudus. Bang Hanzo, coba sekarang saya mau tanya sama Demian. Dia ini kan dulu mati-matian membela Trinitas. Nah, ketika Anda membela Trinitas itu sebenarnya masuk akalmu enggak, Demian? Silakan. Seperti jawabannya Bro Trinity atau Hanso ini memang gak masuk akal, karena ketika kamu mengatakan bahwasanya Yesus itu kemanusiaannya itu adalah ilahi, maka itu sendiri udah bertentangan dengan doktrin Tritunggal gitu. Jadi yang dimaksud dengan Tritunggal itu bro, Allah, kemudian firmannya dan juga rohnya. Jadi firmannya ini kan jadi manusia, tapi dia nggak jadi manusia sebenarnya. Kalau kau belajar kristologi, jadi firman ini dia numpang sama daging Maria. Jadi dagingnya itu bukan ilahi itu bro. Jadi bahkan kalau kau belajar doktrin teologi ortodoksia, kemanusiaannya itu ciptaan bro. Jadi bukan ilahi itu. Tadi kan kau bilang ilahi kok kan. Kalau kristologi dalam kekristenan mengenai kristologi, kemanusiaannya itu adalah ciptaan. Kalau kau tanya sama orang-orang bermula awam, bahkan mereka tolak itu. Kalau kau bilang ciptaan gitu loh. Kalau kau bilang ciptaan mungkin itu salah, Bro Dem. Trinity juga kan pasti kan menolak kan? Benar ya? Kau bilang Yesus ciptaan itu udah salah, Dem. Yesus bukan ciptaan, dia dilahirkan, dan kelahirannya itu memang bermula. Tapi bukan kata Yesus, bermula bukan berarti dia kemanusiaan. diciptakan. Kemanusiaan. Bayinya salah. kedagingan. Salah, kemanusiaannya dagingnya dari mana? Aku tanya nih. Daging dari kandungan, betul. Tapi itu bukan Ya, berarti kandungan, diciptakan. darah dagingnya dari siapa? Darah Ya daging. itu bukan, kalau kau belajar kristologi, darah dagingnya itu dari Maria. Kau pernah belajar kristologi nggak? Betul, Dem. Nggak salah. Nah Normal makanya dia. kalau ada orang Kristen yang mengatakan bahwa dagingnya itu adalah firman menjadi daging, dalam arti firman berubah dan daging itu adalah ilahi, itu bidat. Karena di dalam teologi dalam kristologi, Yesus itu punya dua natur ilahi dan juga manusia. Kita bahas ini ya, tubuh ilahi atau tidak ya. Ada nggak, Dem? Kalau kau bilang itu manusia seperti kita, Dem, nggak makan, nggak minum 40 hari, 40 malam, Dem. Tubuh normal bisa nggak melakukan itu, Dem? Kalau dalam kristologi itu emang sama seperti kita, bro. Jadi Iya. manusia seutuhnya, bukan manusia jadi-jadian. Kalau Wanes baru manusia jadi-jadian. Betul. Kalau Wanes, dagingnya itu ilahi. Kalau Tritunggal, dagingnya enggak. Tadi kau nggak bisa sanggah kan, Dem? Nih? Tadi nggak bisa sanggah kan? Ketika Enggak, kau bilang kamu Tritunggal atau Wanes, bro? Tritunggal dong. Kamu Tritunggal atau Pemahamanku Wanes? sementara ini Kalau Tritunggal. kamu Tritunggal, Dan aku nggak menolak. Kalau kamu Tritunggal, kamu nggak bisa bilang dagingnya itu ilahi, bro. Yang bilang dagingnya ilahi cuman Wanes. Jadi mendingan kamu tinggalkan Trinitas, kemudian kau jadi Wanes saja, bro. Wah, makanya Dem, kamu kurang mantap ini memang Tritunggalnya. Aku kurang mantap, coba bantap. Gini, coba kau tadi nggak bisa jawab, ya kan? Ketika aku tanya, yang mana? kau bilang tubuhnya ciptaan, kau bilang tubuhnya Bukan manusia saya yang tidak bilang. ilahi. Salah. Enggak, ya Bukan ini kan saya dari yang mulutmu, bilang. Dem. Gini, Dem. Salah. Kau buktikan kalau nggak itu percaya, manusia. Sebentar. Kalau kau nggak percaya sama kata-kata saya, coba kamu naik ke Komal Kiamat, kau bilang kiamat, kemanusiaan Yesus ciptaan nggak? Coba kau tanya kayak gitu. Kalau kau nggak percaya sama saya, dia nanti udah tunjukin ke data-data kiamat. dari gereja. Gak ada yang orang Kristen ngomong Yesus ciptaan, Aduh, tubuh ciptaan. ya udah, kau Kalau nonton, gini, Dem, kau sabar, nonton. Dem. Kalau dibilang bermula betul, karena bermula dalam kandungan Maria. Betul kalau dibilang bermula, Dem. Kalau dibilang ciptaan, bukan kita bermula. aja bukan ciptaan, kita ini dilahirkan. Ciptaan itu hanyalah Adam. Ngerti gak, Dem? Adam dan Hawa itulah ciptaan. Iya, Bumi ini tahu. ciptaan. Gini, bro. Nah, paham ya? Gini. Oke, gini. Menurut kamu, Yohanes 1:14 itu firman berubah jadi daging atau enggak? Bacain dong. Aku kan nggak hafal, Dem. Firman itu telah menjadi daging. Terus Kalau masalahnya kau di mana? belajar kristologi, firman itu nggak berubah jadi daging, tapi dalam bahasa Yunani sark itu artinya di dalam daging. Jadi kerasukan dia kerasukan, sorry. Jadi firman itu dia minjam daging dari Maria. Kamu tahu nggak? Kamu nggak pernah belajar kristologi kayaknya nih.
Jadi konsepmu ini menganggap Yesus manusia, pantaslah Dem kau menjadi mualaf. Oh salah. Itu konsep yang diajarkan dalam sekolah-sekolah teologi. Jadi dalam bahasa Makanya, Yunani, orang Kristen sarg itu kalau nggak artinya di paham dalam tentang daging. Alkitab, dia Ya, pasti mualaf. Nanto, gantian dulu. Enak aja diskusinya. Kalian kan dua-duanya Iya. kan nggak terburu-buru kan, santai aja. Oke. Dengarkan dulu. Jadi- Demian itu dia punya masalah jaringan, ya kan? Jadi kamu juga ngerti. Sedikit Lanjut. nih. Tadi dia menanyakan, adakah orang yang berpuasa 40 hari 40 malam seperti Yesus? Ada. Musa. Musa. Itu di dalam Keluaran 34 ayat 28 atau Kitab Para Rasul 24 ayat Musa itu 16 berpuasa, tapi tetap makan dia. Coba baca lagi. Kalau Ya Yesus itu ampun, tidak Hanzo, makan, tidak minum loh. Pertanyaannya ada tidak? Itu Nanti dulu. Aduh, ya itu ampun. Kamu dikatakan sabar puasa dulu. 40 hari 40 malam. Iya, puasanya manusia kan tetap makan. Sama kayak puasanya Islam kan ada berbuka, ada sahur, ya kan? Itulah puasanya Musa, tetap makan, dia tetap minum. Tapi ada nggak orang Ngada-ngada berpuasa nih, itu Hanzo, totali nggak makan, gini nggak loh, minum? Hanzo. Udah mending gini aja. Pertanyaanmu sudah dijawab. Ada tidak manusia seperti itu sudah dijawab. Nanti kamu menjelaskan lagi. Oke, itu kita terserah. lanjut ya. Sekarang ya lanjut masalah Trinitas tadi itu. Kenapa? Karena kamu betul-betul bidat loh. Kamu nggak ngikuti yang bapak-bapak gereja. Saya belajar skema teologi loh. Saya mendengarkan Bambang Nursena menjelaskan skema teologinya. Verbum Veritatis, kamu kalau mau nonton, kamu lihat si Verbum Veritatis, MYM, orang Calvinis tuh kayak Esra Soru. Kamu dengarkan teori, kamu dengarkan konsepsi mereka terkait Trinitas, biar kamu tahu. Nah, silakan lanjut. Ini menarik ini dibahas ke ini. Iya, suara saya aja nggak Dem? putus-putus kayaknya nih. Ada. Ada Dem, lanjut. Iya, pemahaman kan bahwa hanya Kris waktu dia Aduh, jaringannya. Jaringanmu, bro. Sabar, dia memang punya kalau masalah tubuhnya jaringan. oh iya sabar. Oke, aku Masih. tutup kamera ya. Aku tutup kamera. Dia bermasalah kalau aku buka kamera. berat. Lanjut. Halo. Ya, lanjut Dem. Udah aman ya? Aman. Iya, kalau bro mengatakan bahwa dagingnya itu atau itu bukan, tapi ilahi. Pertanyaan itu apakah ilahinya mati? Aduh, putus Dem. Kayak gini demiannya, aduh. Nggak kuat jaringanmu Dem. Mungkin cari tempat dulu Dem. Ya memang begitu Waduh, memang masalah Pak di Haji. jaringan. Halo. Masih hilang ya? Lanjut. Kalau kau halo normal, tapi begitu kamu ngomong panjang hilang Dem. Iya, waktu Yesus mati di kayu salib kan kemanusiaannya juga kan ilahi dagingnya. Apakah ilahi mati, bro? Nah, menurutmu gimana? Menarik nih. Menurutmu dia gimana Dem? Nanti ku jawab menurut Saya saya. nanya, bro. Iya, nanti ku jawab. Oke. Kamu pengen tahu pandanganmu dulu. Kalau saya sebagai Islam, ilahi itu nggak mungkin mati. Ilahi bukan manusia dan nggak mungkin dia Oke, mati. Manusia mantap. itu nggak mungkin. Oke, ku Apalagi tanggapi, mati. Dem. Oke, silakan. Jadi, menurut kita manusia yang melihat Dem, itu menurut kita ya, sudut pandang manusia, kita melihat dia mati Dem. Tapi ingat Dem, ketika Maria Magdalena datang, ada malaikat ya di situ duduk kan. Siapa yang kau cari katanya kan? Gak ada yang mati. Bang, Kau jangan pasti kesana, tahu itu Bang. Dem. Yang saya tanya waktu mati itu ilahi mati nggak kira-kira? Waktu ilahi mati, tubuhnya mati nggak gitu kan maksudmu kan? Iya mati. Tadi kan Kira-kira waktu Yesus mati kan dia kan ilahi nih tubuhnya juga kan, semuanya kan ilahi nih, nggak ada manusianya, Betul, nggak ada betul. ciptaannya. Ketika dia mati, apakah ilahi mati, Bang? Kalau ilahi kan tidak akan mati kan Dem. Makanya menurut manusia seolah-olah kita melihat itulah tubuh yang mati Dem. Padahal dia nggak mati. Malaikat yang berkata, siapa yang kau cari di sini? Jadi pura-pura mati. Bukan pura-pura mati Dem. Itu ada hal yang tidak manusia beneran selami mati Dem. nggak, Bang? Kalau nggak pura-pura mati, beneran mati nggak? Loh, mati, bener mati, tubuhnya bener mati. Oke, kalau Dem. mati apakah ilahi mati, Bang? Kalau mati apakah ilahi mati, Bang? Ilahi nggak akan mati.
Gini ya, Wah, aku jelaskan. gimana tuh? Tadi mati. Iya, ini. Aku Tadi tahu, lainnya akan boleh ku mati. jelaskan, Dem. Santai, Dem. Santai. Inilah yang membuat Demian itu semakin kuat untuk mualaf kalau jawaban Ya, seperti tenang, ini. nggak apa-apa. Muter-muter Pribadi terus. itu. Nggak muter. Makanya tubuh itu nggak dikatakan mati betul, karena memang harus melalui kematian untuk membuktikan kebangkitan. Bagaimana mungkin dia tidak akan melalui mati kalau dia akan bangkit? Sebelum jauh-jauh dia disalib, kan udah dibilang oleh tentara, menganggap Yesus ini berkata semasa hidupnya bahwa dia akan bangkit di hari yang ketiga. Itu jauh-jauh hari udah berbilang seperti itu. Iya, aduh abang ini mutar-mutar loh bang. Kok mutar? Jadi kalau bukan cuma masalah mati aja bang. Ketika Yesus sebagai manusia, dia juga rasa lapar. Apakah ilahi lapar gitu bang? Tubuhnya, Kemudian Dem. Dia waktu kan datang Yesus- sebagai manusia yang utuh. Iya, manusianya itu Tai. ilahinya. Dan inilah yang kita rasakan ketika debat sama kamu waktu masih oten. Enggak loh. Gimana Demian rasanya? Sulit juga sih, agak sulit. Enggak Apalah, Hanzo Kamu ini baik kok, enggak insyaallah. sulit kok. Enggak sulit. Anzo suatu saat akan sadar dengan kesalahan dia nanti. Dia akan sadar sendiri nanti. Insya Allah. Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih. Hidayah itu milik Allah. Hanzo ini baik kok. Hanzo baik, tapi ya namanya dia ya nggak mau kehilangan harta warisan ya Hanzo ya. Enggak lah. Intinya hari ini Demian kena karma dia. Dulu membuat kita pusing, sekarang dia pusing. Dulu Enggak, ingat banget Dem. aku. Aku ngomong secara Kristen dengan kamu ya. Kau kan tahu ya. Saya bukan Kristen bro. Iya, aku tahu. Kamu dulu mantan. Kamu mantan. Dia Muslim, boy. Iya. Iya, ini Muslim, nggak woy. mungkin aku ngomong ke orang yang belum pernah mengenal Kristen. Mungkin seperti Uniriva paham Bible, tapi dia belum Kristen. Dia nggak tahu dalam-dalamnya keimanan Kristen. Aduh, Tapi seorang aku lebih Demian, Kristen daripada kamu loh, jangan salah loh. Kalau Sabar. Kristen itu artinya pengikut Yesus, aku lebih Kristen dari kamu, Anzo. Bahkan kalau ilmu pengetahuan tentang Kristologi, jujur ya, aku mungkin lebih belajar dari kamu loh. Soalnya aku membaca dan menonton semua penjelasan tentang Kristen itu dari sekolah-sekolah kamu loh. Dan aku bisa buktikan itu. iya. Kalau kamu mau. Jangan sembarangan, Percaya, Anzo. percaya. Aku ntar lagi jadi Makanya- pendetawati aku nih, lanjut. Lanjut Makanya, Dem, sama Demian. aku Lanjut. kasih satu ayat dulu Dem ya. Ketika Apa tuh? Yesus berkata gini kan, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal dia di depan Bapa. Nah, Demian kan udah Iya, Abang. ambil posisi itu kan. Kamu menyangkal Iya, Yesus. Abang Itu ayatnya Anjo, ayatnya jangan Iya, diputus, dilanjut lagi ayatnya. Lanjut biar ada biar terusannya ditanggapi. itu. Kita udah sama-sama ngerti ayat itu, Enggak Pak. apa-apa, enggak apa-apa. Saya tanggapi aja bang. Jadi Ya, abang bisa silakan, Dem. lanjutkan dengan ayat ini bang. Matius 7 ayat 21 sampai 23, ada yang bisa baca nggak ini pakai satu device? Yus, Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Mati, Pada hari ini Dem, aku ya. akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu, pakai nyala ayat kau dari itu. hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Aduh Dem, kamu pakai ayat Jadi itu gini bikin bro, kamu mundur pernah loh. nggak? Sebentar. Kamu pernah nggak lihat ada orang Kristen, ada orang Islam? Iya ya, tuh, oke. Ada nggak orang Islam atau orang Hindu atau Buddha yang mengusir setan dan membuat mujizat pakai nama Yesus, ada nggak? Ada? Dalam kacamataku pribadi nggak ada. Mohon Nggak maaf nih, ada. karena yang berkuasa hanya nama dia Nggak kan, ada. hanya nama Yesus. Ya Iya, nggak ada bukan Dem. masalah itu. Yang diusir itu siapa tuh bro? Yang diusir? Yang diusir iblis, mengusir iblis kan. Oh, emang iblis ngusir setan pakai nama Yesus? Iya, iblisnya itu. Kamu mengusir setan demi namaku, ya kan? aduh, Maksudnya Anzo gini kacau. loh. Enggak. Aku Aduh. tahu. Maksudmu yang mana? Udah lah, Yang diusir Anzo oleh aja lah. Yesus. Pak Desugi sama Demian, aku sama Anzo udah. Yang diusir sama Yesus Ini maksudmu? baterai saya udah mau mati nih Uniriva. Saya nggak bisa lama-lama nih. Aduh, lagi Oh 4%. iya. Ya udahlah, lain kali lah kita ngobrol lagi Dem. Iya, lain kali. Saya Iya. 4% ini, ntar lagi udah mati. Ya, Dem, Oke lah, Dem, oke. sehat selalu, adindaku. Oke, Aduh, amin, kebanggaanku nih, Masya Allah. Subhanallah ya. Sambil charger, Dem.
Sambil di jalan dia di jalan. Oh, di Masya jalan. Allah Demian ini. Subhanallah ya. Orang yang tadinya berseberangan dengan kita dan kami saling berdebat. Bahkan saya dan Demian ini kalau masa terlibat berantem dalam debat itu sering lah. Walaupun tapi yang saya banggakan kenapa dia mualaf ya. Kalau dia tidak pernah menyerang pribadi saya gitu. Itu yang saya salut sama Demian. Sebanyak ini para apologet Kristen yang tidak menyerang pribadi saya sebagai perempuan itu tuh dia. Herdi dia. Kalau yang lain itu waduh mulutnya sampah banyak isinya ya. Tapi Masya Allah makanya mungkin itu asbab dia dapat hidayah juga kali ya. Ya mudah-mudahan Hanzo suatu saat karena nggak takut lagi kehilangan warisan bisa betul-betul menyatakan sikap bahwa jujur kepada diri sendiri ya Hanzo ya, mudah-mudahan. Lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain lanjut dulu. Mungkin Hanzo mau nanya Amin. atau Saya izin pamit ya teman-teman ya. Iya. Ya, oke, thank you. Izin pamit ya. Assalamualaikum ya semuanya. Demian jangan lupa kalau ada apa-apa kabari kami ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dem baca WA aku ya, baca WA aku kita di belakang layar. Siap. Ya. Ada kebanggaan tersendiri ya. Jujur HP-nya Bang Handi Demian sama itu Pak jadul. Disugi ya. Iya, HP-nya jadul. Ada kebanggaan tersendiri buat aku duduk bersama ketika dia sudah berada di posisi kita gitu. Maksudnya bersama dengan kita gitu. Dulu aku ingat banget ya waktu sama dia gitu. Ketemu dia itu aku termasuk kesel. Pokoknya kalau udah dia, wah, dia walaupun nyebelin gitu dia nunjukin data. Dia baca literasi Yahudi. Tapi yang saya banggakan itu dia nggak pernah nyerang pribadi. Tapi kalau yang lain kayak Kiamat, Ferguson itu wallahu a'lam bishawab itu tuh luar biasa. Juga masuk grup WA pertama kali culun kok gue yang ngomelin. Siapa? Siapa Bang Andi? Foto keluarga segala lagi. Maksudnya kalau diingat-ingat itu bertahun-tahun lalu tuh kita nggak menyangka ya proses panjang buat Demian ini pada akhirnya dia mengikrarkan syahadat gitu. Kalau dulu aku lihat si Herdi, awal Herdi masuk ke Zoom kalau nggak salah Herdi itu dia masuk di Zoom masuknya di itu juga di WhatsApp juga. Itu dia nggak menghujat pertama, tapi lama-lama karena dia ditekan akhirnya menghujat terus jadi baik lagi dia. Masih ada tarik ulur dia nggak mau menghujat pribadi gitu. Tapi kalau kayak kiamat ini kalau kita lihat ya, perhatikan ini nih sekarang nih, dia bukan hanya membenci Islam loh, dia menyerang Katolik Roma tuh benar-benar menyerang brutal loh. Ya bagaimana mungkin orang seperti ini benar? Mengingatkan saya kepada si Zwingli, John Calvin yang menghabisi orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Jadi bangga orang seperti Demian itu bangga kiamat tetap menjadi Kristen dan mewakili Kristen. Saya bangga Sofiatul Dewi Bulan mewakili Kristen. Bangga banget saya melihat. Iya serius. Semoga mereka tetap di Kristen. Karena kalau mereka jadi Islam, takutnya mereka nggak bisa meninggalkan sifat jahilnya gitu. Tapi wallahualam bishawab itu hak Allah ya. Gitu mungkin Anzo ada yang mau disampaikan lagi nggak Anzo? Kayaknya udah deh ya, itu aja ya. Kita belajar skema teologi dulu yuk Anzo yuk. Sedikit. Berani nggak? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang, BM. Ya, satu dengan Bang ya. Kita tunggu yang Kristen Bang, yang 3 slot untuk Kristen. Oke, satu dengan. Ya, slot buat teman-teman Kristen ya, teman-teman ya. Yang 3 slot, yang 2 slot lagi untuk Kristen ya. Bang Demian mana? Bang Demian, HP-nya akan drop, teman-teman yang ada di bawah. Udah langsung ke topik bahas itu. Ini sama Hanso lanjut. Ya. Jadi teman-teman ya, mudah-mudahan si Demian ditambahkan ilmu Islamnya dan itu semakin bikin dia kuat. Kalau kristologinya udah keren banget, dia udah belajar. Jadi Hanzo, kalau kamu belajar sejarah konsep tentang Trinitas, itu setiap denominasi itu berbeda-beda, tergantung konsepsi manusianya gitu. Contoh, waktu setelah ada konsili Nikea, itu tidak semerta langsung konsep ketuhanan itu langsung final, enggak. Muncul banyak yang disebut dengan bidat. Makanya ada muncul subordinat namanya triteo subordinat. Itu sampai sekarang dianut sama Pak Jody.
Nah, tritio subordinat ini, Bapa itu sang sumber, maka selain Bapa itu bukan sang sumber, maka itu sudah, dengan mengatakan Bapa sang sumber dan mengatakan bahwa Yesus bukan Bapa, itu fix sudah subordinat sudah. Enggak, secara logika tidak mungkin setara. Kalau Bapa sang sumber, di luar itu tidak ada sang sumber, ya sudah. Yesus adalah bersumber, Roh Kudus bersumber, karena Bapa sang sumber, kecuali kau oneness. Itu, waduh Bang Andi kenapa? Bang Andi, ramai Bang Andi. Itu. Apa sih kau Rifa? Roh Kudus bersumber, apa maksudnya? Gak jelas. Apalah kau, kalau seandainya aku lagi ngomong sama Hanzo, jangan kau nimbrung dulu, dengarkan dulu. Kognitifmu nggak mampu menangkap, nanti kau sabar, bertanya baik-baik. Baru masuk dan nanya. Nah, jadi aku lagi ngobrol sama Hanzo. Dalilnya Roh Kudus bersumber? Kau tahu nggak aku lagi menjelaskan skema teologi dari orang-orang subordinat? Apalah Ya, kau itu ini. berbicara filogi ya, filogi. Udah kau Tadi ngomong bukan sama jadi si Hanzo dulu lah. Hanzo ngomong dulu sama si Jeff ini. Iya, Filoki. ada Roh Kudus bersumber Bang Ando. Emang ada agak lain kok aku tengok. Anzo, masih lanjut ngobrol nggak Anzo? Kalau nggak ngomong sama Silakan. coba ngomong dulu sama si Colby ini, mengganggu banget. Lu ngomong deh sama dia. Ya, ngomong apa? Kita kan lagi ini. Ganggu dia. Ganggu. Annoying banget. Kita Nggak dengerin ngerti. aja dulu, Bro. Nah, Jeff. jadi subordinat itu aliran seperti yang dianut sama Unitarian, Triteo subordinat. Mereka tuh cuman percaya bahwa Bapa itu sebagai sang sumber. Selain daripada itu bersumber. Termasuk Roh Kudus dan juga Anak. Makanya muncul aliran Arius, Unitarian, Saksi Yehova. Nah, Athanasius itu memunculkan homoousios. Homoousios itu menyetarakan hakikat Bapa dengan hakikat dari Yesus. Itu yang hasil konsili Nikea tuh. Bukan Trinitas. Konsili Nikea itu bukan Trinitas hasilnya. Homoousios. Roh Kudus belum dibahas. Ya, itu. Nanti Roh Kudus di konsili lain baru dibahas. Nah, setelah itu muncul Konsili Kalgedon. Kalsedon. Habis itu muncul konsepsi tentang monarki modalisme. Jadi monarki modalisme ini dia itu satu pribadi, tapi yang tiga itu bukan pribadinya. Yang tiga itu modelnya. Di rumah dia model mak-mak, di luar dia model bapak-bapak, di tempat lain dia model nenek-nenek, kayak gitu. Dia juga yang berubah. Nah, analogi ini sama seperti es batu. Es batu kalau dia jadi air, dia berubah, tetap es batu itu yang jadi air. Kalau dia menguap, tetap itu zatnya. Itu namanya monarki modalisme. Jadi, Tritunggal ini sebenarnya apa? Dirumuskan kemudian dibuatkan analoginya seperti perisai Trinity. Father is not Son is not Holy Spirit is not Father, tapi dia God, tiga-tiganya God. Sebenarnya ini ajaran yang secara naluri menolak Tuhan itu banyak, tapi tidak bisa menghindari Tuhan itu banyak. Makanya jadi Tritunggal, Trinitas. Karena perkawinan antara monoteis dan politeis secara naluri menolak. Kami nggak mungkin menuhankan Tuhan banyak. Nah, masalahnya di dalam kitab kami Tuhan itu banyak. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya sudah. Keluarlah konsep-konsep seperti itu. Dan itu kalian nggak bisa hindari hal itu. Dan itu pun gagal sebagai konsep. Karena yang namanya konsep itu produk manusia. Kecuali kalian akui Tuhan kalian bukan Tuhan yang transenden. Kalau Tuhan itu transenden, bagaimana terkonsep? Bisa kamu mengkonsepkan sesuatu yang di luar atau beyond logik kamu? Beyond logik ya. Transenden itu beyond logik ya, bukan unlogic ya. Bedakan loh. Unlogic itu bertentangan dengan akal. Contoh ya. Contoh bertentangan dengan akal adalah segitiga itu pada saat bersamaan berbentuk lingkaran. Kau di dimensi manapun itu tidak mungkin terjadi. Atau 1 tambah 1 sama dengan 5. Itu unlogic. Di dimensi manapun kau, dimanapun kau berada akan tertolak itu. Itu yang namanya aksioma. Nah, tapi orang-orang Kristen karena mengikuti konsili
menerima konsep itu karena tidak bisa menjelaskan, akhirnya bapak-bapak gereja mengatakan konsep itu misteri, tidak mungkin dipahami dengan akal. Lah kalau tidak mungkin dipahami dengan akal, kenapa dikonsepkan? Hantu blau. Begitu. Berarti secara doktrin kalian itu munafik. Iya, kami mengkonsepkan Trinity. Tapi nggak masuk akal. Tapi konsep. Masalahnya konsep produk akal. Bagaimana mungkin produk akal tidak bisa masuk akal? Kalau produk Alkitabiah tidak masuk akal, itu bagus. Itu wajar. Contoh, Elia terbang ke surga. Itu nggak masuk akal karena itu produk Alkitabiah, informasi dari Tuhan yang kita tidak bisa tangkap karena itu beyond logic. Isra Mi'raj itu beyond logic. Tapi tentang Tuhan yang terkonsep itu tidak produk Alkitabiah tapi produk konsep. Sayangnya karena nggak mampu menjelaskan karena memang bertentangan dengan akal, kalian bilang itu misteri. Gunung berapi kali misteri. Begitu Anzo. Silakan Anzo tanggapi. Iya. Iya. Siapanya? Betul. Aku. Oke. Silakan. Silakan Bro Jeb dulu lah. Iya, kalau berbicara tentang tidak ada yang karena hakikat Allah itu misteri, memang nggak bisa, tidak ada yang akal manusia bisa mengerti kemisteriusan keilahian Allah itu. Bentar. Kalau Dulu, memang tidak ada yang bisa mendeskripsikan Tuhan itu, makanya jangan katakan konsep Trinitas. Ini omongannya konsep Trinitas tapi nggak bisa dipahami dengan akal. Konsep itu produk fikir, penjuantahan dari hasil berpikir. Konsep, rancangan sistematika berpikir manusia yang kemudian dikeluarkan. Yang nggak Gitu loh. dipahami akal tuh yang mana, Uni Ripa? Coba. Konsep Trinitas itu. Iya, Konsep yang mananya? Trinitas yang mananya? tidak dipahami dengan akal itu Kalau ada saya satu kok paham, itu sama dengan gitu loh. Ya udah, coba satu sama dengan tiga sama dengan satu itu bagaimana melogikakannya? Silakan kalau kamu paham, coba. Iya, pada hakikatnya Tuhan pencipta itu kan satu. Mau agama Iya. apapun menganggap Tuhan itu satu. Betul. Nah, kebagaimanaan dia itulah yang kita anggap Ya, bagaimana? sebagai konsep. Ya bagaimana dia? Bagaimana dia di dalam penciptaan, ya kan? Ya bagaimana? Yang kita bahas itu bagaimana dia dalam Oke. Trinitas, bukan penciptaan. bagaimana Jangan dia? lari-lari. Bagaimana Oke. dalam keadaan Trinitasnya? Bagaimana Trinitas ini menjelaskan Tuhan itu sangat mudah. Itu adalah rancangan dari Elohim menyelamatkan ciptaannya dari kebinasaan, dari hukum yang dia Bagaimana buat. Trinitas itu bukan pekerjaannya, tapi bagaimana dia. Saya contohnya, konsepnya manusia itu apa? Jasad yang memiliki ruh, memiliki sifat manusia yang disebut manusia. Itu konsep manusia tuh. Yang saya tanya itu Tuhanmu yang konsepnya Trinitas. Kebagaimanaan dia? Bagaimana dia dengan Trinitasnya? Kok malah kok bicara tentang gagasan ide pekerjaannya? Kan nggak nyambung, Hanso. Coba Ya, kita bicara Trinitas tentang ini kan sifat atau bicara tentang memahami kita Yesus bicara- sebenarnya kan? Betul nggak? Trinitas itu bukan cuma memahami Yesus. Trinitas itu memahami tiga Tuhan yang dikatakan satu. Iya. Trinitas itu bukan cuma Yesus. Enggak. Trinitas itu Bapa, yang Putra, Roh menyampaikan, Kudus. Oke, gini. yang mengenalkan. Coba gini, aku coba Bang Aldo, aku dulu. Coba Uni Ripa, kita bikin analogi tubuh, jiwa, dan roh pada manusia. Itu kan tubuh, jiwa, dan roh itu berbicara hakikat manusia. Nah, berbicara tentang hakikat Allah itu, Allah yang disebut Bapa 1 Korintus 8 ayat 6 mempunyai firman dan roh. Makanya dikatakan Kejadian 1 ayat 6, Allah menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa Allah. Nah, itu berbicara ke Tritunggalan Allah itu sama seperti manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Sama seperti Uni Ripa. Oke. Uni Ripa manusia kan satu kan? Iya, tubuhnya saya ada- satu manusia. Tubuh saya bukan manusia. Kenapa? Kalau tubuh saya tanpa ruh namanya mayat, nggak bisa dikatakan manusia. Mayat manusia harus ada kata lainnya, tambahannya. Ya, yang dikatakan manusia Iya. adalah makhluk yang memiliki sifat kemanusiaan dengan jasad, roh, dan jiwa dan sifat manusianya. Itu saya. Ya, kalau yang dikatakan perempuan apa? Makhluk berwujud manusia yang gendernya wanita. Itu perempuan. Manusia yang klasifikasinya perempuan. Nah, kalau seandainya dia ladyboy apa? Dia laki-laki tapi menyerupai perempuan. Nah, itu ladyboy namanya. Kalau dia tomboy apa? Perempuan yang bentuknya kayak laki-laki. Maka Tuhan kamu itu Tuhan yang menjadi manusia, maka bukan Tuhan tapi Tuman, Tuhan kemanusia-manusiaan. Itu hakikat ontologis.
Gini, makanya jangan dicampur adukan antara teologi hakikat secara ontologi dengan kristologi kemanusiaan Yesus yang duinato. Ya udah kita Jadi bahas jangan rancu. kristologi. Ya udah kita bahas kristologi dan teologi sekarang. Kamu mau yang mana dulu? Tapi teologi harus kelar dulu. Teologi hakikat Ya udah, ontologi harus kelar teologi dulu. tentang teos. Siapa yang teos? Ya, teos itu 1 Korintus 8:6 sebutnya Bapa. Siapa? Bapa inilah yang memiliki Bapa firman dan teos. roh. Apakah Ya, teos Bapa ini itu, satu-satunya teos? Iya, 1 Korintus 8:6. Ada nggak teos lain selain Bapa? Adakah selain Bapa teos lain? Jawab. Nggak ada. Konsistensi hanya kamu. satu alat saja, Nggak yaitu ada. Bapa. Kan ada ayatnya itu. Maka konsekuensi logiknya dari statement kamu adalah selain Bapa bukan teos. Iya, karena Yesus itu kan pikirannya Bapa itu sendiri, sama seperti kamu, Ya, tubuh sabar, kamu sabar. tentu diri kamu. Iya. Nggak usah dijelaskan. Pikiran Saya kamu tentu tidak. kamu, bukan jadi pikiran binatang. Kamu ini seolah-olah kamu Kalau lagi salah ngomong, berhadapan tapi biar dengan orang paham. Kristen. Kamu berhadapan dengan umat Islam loh. Saya sebelum kamu ngomong aja sudah paham. Saya cuma mengkonfirmasi supaya saya menunjukkan kekonsistensianmu sebagai laki-laki Kristen di sini. Satu-satunya teos kamu bilang tadi Bapa. Iya, Di 1 luar Korintus 8:6. selain Iya, saya tahu ayatnya itu. Ya, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Oke, nggak usah kamu jelaskan. Dengarkan saja. Saya mau bukti kamu itu konsisten atau tidak. Setelah kamu tunjukkan kamu konsisten, kita nggak perlu berdebat lagi, Jeff. Ya, paham nggak? Yang saya debat adalah orang yang tidak konsisten secara definisi. Nah, satu-satunya teos adalah Bapa. Selain teos, selain Bapa bukan teos. Sepakat? Iya, tapi kamu ngerti dulu secara hakikat gak? Secara apa? Secara Saya sifat hanya atau kodrat atau mengkonfirmasi apa? menggunakan prinsip kaidah bahasa dan logika berpikir. Karena gini, kita Sekarang, bikin analogi tubuh jiwa dan roh. kenapa Kalau tubuh kamu- jiwa dan roh dulu. kamu paham, kita maju. Kalau kamu sudah takut untuk membahas ini dengan saya, artinya secara naluri kamu tahu konsekuensi logik ketika kamu mengucapkan apa yang saya tuntut. Artinya kamu sebenarnya tahu kebenaran itu. Cuman karena kamu Kristen kamu mempertahankan. Kamu bilang di awal satu-satunya teos hanya Bapa. Sebenarnya dari omonganmu ini kamu sudah menafikan teos lain selain Bapa. Maka fix kalau Bapa adalah satu-satunya teos, selain Bapa bukan teos. Maka saya akan tanya, apakah Yesus adalah Bapa, Jeff? Tidak, Yesus itu pikiran Ya Bapa. sudah clear. Kalau kamu sudah nafikan bahwa Sama Yesus seperti bukan kamu. Bapa, maka Pikiranmu Yesus kamu bukan. teos. Pikiran Ya kamu sudah. bukan. Satu Clear. enggak? Pikiran kamu Clear. enggak? Satu enggak kamu? Pikiran saya bukan saya. Jangan di Mengerti mute. nggak? Kalau memang berani jangan mute. Kenapa lari membahas manusia kita? Kenapa nggak membahas pribadi kita ini? Biar Iya. analogi, kan kita berbicara Nggak hal usah itu adalah analogi, langsung hakikat. aja ke topiknya, langsung ke intinya gitu loh. Saya sudah kita bicara teknologi mendapatkan secara ontologi. paradigma si Jeff. Ya, si Jeff ini skema teologinya dia memiliki konsepsi Tuhan subordinat. Subordinat itu artinya apa? Tuhan tinggi, Tuhan kecil, Tuhan besar, Tuhan kecil, Tuhan tinggi, Tuhan rendah. Dengar ya. Jeff sudah mengatakan sang sumber itu cuma satu. Theos itu cuma satu. Satu-satunya Theos cuma Bapa. Anak bukan Theos, bukan Bapa. Maka kalau Jeff menuhankan Yesus, maka dia sedang memetakan Tuhan itu ada hierarkinya. Yang satu sang sumber yaitu Bapa yaitu Allah, yang satu Tuhan Anak yaitu Firman Nggak yang bilang ternyata gitu. juga Ada ilahi. yang ngomong gitu, Ya belum sudah. sampai ke sana. Kalau begitu makanya kalau begitu kamu adalah saksi Yehova yang menolak keilahian Enggak, Yesus coba karena kan Yesus aku bukan bilang, ilahi. apakah pikiranmu lebih tinggi daripada Bahas tubuh? pribadi orang di sini. Gak apa-apa Bang Andi, gak apa-apa Bang Andi. Apakah Biar kalian pikiran pintar, saya lebih kita tinggi kan dari harus pakai saya? analogi supaya pintar Saya kalian. jawab. Terus gimana? Ya saya jawab. Apakah pikiran saya lebih tinggi dari saya? Pikiran saya dan saya Bukan. tidak apple to apple. Bukan, pikiranmu Bentar dengan tubuhmu. dulu, ini apakah pikiran saya lebih tinggi dari tubuh saya? Pikiran dan tubuh saya adalah bagian dari diri saya yang memiliki fungsi yang berbeda, tidak bisa disanding-sandingkan. Pikiran saya tidak ada, tubuh saya ada, saya ODGJ. Pikiran saya ada, tubuh Betul. tidak ada, saya tidak berbentuk manusia. Nah, masalahnya Betul. kamu bicara tentang manusia. Apakah Tuhanmu seperti itu?
Kenapa? Makanya tadi saya bilang jangan campur adukan kristologi dengan hakikat teologi secara ontologi. Kamu mau bicara tentang teologi, tapi kamu sendiri membawa teosmu ke ranah manusia. Kamu menganalogikan teosmu dengan manusia, kan kamu sendiri yang mengingkar itu. Sekarang Nggak aku tanya kamu, konsisten. apakah Apa? pikiranmu adalah kamu atau orang yang lain? Bukanlah, pikiranku bukan aku, karena pikiran bukan entitas manusia. Pikiran adalah salah satu bukan kamu. instrumennya. Ya bukanlah. Kalau Pikiran pikiranku kamu adalah bukan aku, kamu ya? Bukanlah. Sejak kapan ada ulama, ada skolar, ahli bahasa, ahli totokologi, ahli congortologi, ahli hantuilogi yang mengatakan pikiran adalah manusia? Oh, berarti pikiranmu hanya Kecuali celebes ya? Plato. Pikiranmu itu si celebes, Pikiranku- tubuhmu itu ini- kamu, terus rohmu roh si tata gitu. Makanya kalau jadi orang, kalau botol menahun itu minimal minum obat. Kamu nggak nyambung. Jangan diskusi. Sejak kapan ketika saya menolak mengatakan pikiran saya adalah saya, maka konklusinya pikiran saya adalah Bang Handi, kan botol kau. Pikiran Ya kan itu tadi bukan kau bilang bukan manusia. kamu. Saya adalah manusia. Ya iyalah, pikiran bukan manusia. Yang bilang kamu maunya siapa? Nyambung nggak dari tadi lu? Lah, kau mengatakan pikiranmu adalah kamu. Saya adalah manusia. Pikiran saya bukan manusia. Air ludah kau Iya. nggak? Ya, Air saya ludah tanya, kau pikiran tahu kamu, nggak? Air ludah pikiran kau kamu adalah itu kau. kamu. Pikir Saya kamu itu tanya kamu dulu, satu nggak? gantian deh. Coba, pikiran saya bukan manusia. Pikiran saya adalah kemampuan saya menjadi manusia Pikiranmu dari bukan manusia, akal, berarti dari pikiranmu otak. monyet. Pikiran monyet. Pikiran bukan siapa yang bilang Kalau pikiran pikiran manusia? bukan Ada. pikiran manusia, lalu pikiran apa? Ontologi. Pikiran hantu, pikiran binatang. Masa kayak gitu? Pikiran gini, pikiranmu adalah manusia dengan pikiranmu adalah pikiran manusia, itu diksi yang berbeda, brother. Coba aku tanya coba lah dulu. kau lembutkan Aku hatimu. tanya. Coba kau Hakikat itu kan dari tadi berbicara kau bertanya kenyataan yang izinkan aku sesungguhnya. belum selesai. Ah ini. Kau kalau aku lagi ngomong menjelaskan kau potong. Kan kamu Kau nanya tadi, Rifa. Sejak kapan ada? Aku nggak nanya, udah kau nggak usah jelaskan. Bertanya aja kau udah gagal paham. Sejak kapan ada orang ahli bahasa yang mengatakan bahwa pikiran itu adalah manusia? Jeff, coba siapa nama profesor, doktor, ahli bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa pikiran adalah manusia? Yang kutanya adalah, apakah pikiranmu adalah pikiran manusia atau pikiran binatang? Pikiranku adalah pikiran Rifa sebagai manusia dengan gender wanita, seorang pendebat tak terkalahkan, manis juga, baik hati, rajin sholat, rajin nabung, dan juga dicintai banyak orang. Terserahmu lah. Tuh, paham Nah, pikiranmu itu tetap satu kan? Tubuhmu yang ada dalam diri kamu yang manusia tetap satu kan? Bukan bisa jadi kau dua orang menghitung kamu pikiran? kan? Coba kau bisa menghitung pikiran? Ada berapa pikiran di dalam tubuh manusia? Pikiran itu kan berbicara otak yang ada dalam dirimu. Lalu otakmu ada berapa? Otak dan pikiran aja kok nggak bisa membedakan loh. Sejak kapan otak adalah pikiran, pikiran adalah otak? Pikiran itu aduh, ini pantas kok Kristen. Makanya aku bilang, seorang yang masuk Islam itu, diam dulu kau. Orang yang masuk ke dalam Islam itu syarat pertamanya bisa membedakan mana ayam, mana bebek, mana otak, mana akal, membedakan mana Tuhan, mana manusia. Kalau kau belum bisa maju dari tataran itu, kau tetaplah jadi Kristen dan tetaplah kau untuk makan tai kambing rasa kalau binatang coklat. punya pikiran. Binatang itu punya insting. Ya itu, makanya. Binatang itu punya insting. Kau nih lama-lama kayak Makanya kamu dengar, ini loh. Yang kau tanyakan itu adalah, kau bisa nggak tunggu pikiran itu apa? Coba pikiran itu apa? Itu kecerdasan. Pikiran adalah kecerdasan. Logik. Coba kau tunjukkan sama aku data literasinya bahwa pikiran adalah aku bingung sama orang Kristen nih, bahasa Indonesia aja nggak lulus, ikut pula kita buka dari KBBI. Masa itu aja kamu susah kali, kalau kayak gini itu loh. aja kamu susah banget. Ya coba kau tunjukkan. Kau aja nggak ngerti kok, ngomong pula kau dari tadi antara otak dan pikiran aja kok nggak bisa bedakan loh. Kau bilang otak itu pikiran. Pikiran itu kan ada dalam otak manusia. Cuman manusia yang punya otak. Binatang punya otak nggak? Makanya kamu harus ngerti dulu. Coba ketika ada diam dulu. Ketika ada bedah otak, di mana ditemukan pikiran? Gini aja lah, ada di dalam otak aku ngomong pikiran. sama kamu. Ini orang kayaknya udah mulai. Arti hakikat itu apa? Kita ngomong dari apa? Dari arti hakikat kau ngerti nggak? Hakikat pun kau nggak tahu. Hakikat itu dari bahasa Arab, dari kata hakko.
Pakai kol-kolah aku. Tahu kau bahasa Arab itu? Hak. Ya, artinya udah, apa? kau nanti lama-lama aku lama-lama gitu pun kau nggak ngerti. Kalau kamu Artinya lebih pintar, benar. kamu buka KBBI. Nah, hakikat artinya udahlah, aku sama Hanzo aja. Lebih baik aku diskusi sama Ya Hanzo. makanya Jeff ini kamu cocok biar monyet yang jangan diberi framing monyet berwujud manusia ini. harus pintar. Udah diam aku sama Hanzo Silakan aja. sama Hanzo lah, Udah sama silakan Hanzo sama aja. Hanzo. Udah ya. Gak mampu Sama Hanzo kamu. aja. Diam kau. Kau makan aja coklat rasa tai ayam. Nah, lebih baik kau gitu ya. Jadi Hanzo, itulah contoh menyembah manusia. Seperti kawanmu si Jeff Colby itu. Aku tahu, kau malu melihat si Jeff Colby. Tapi kayak mana? Kau takut kehilangan warisan. Gak mau kau berubah. Kenapa? Padahal kau udah tahu. Wah, kacau banget. Tadi dibilang pikiranmu bisa kamu bedain hidung bukan. sama ingus? Aduh. Pada mulanya ingus bersama hidung. Ingus adalah hidung. Nah, itulah kau. Pada mulanya tai gigi menempel pada gigi, ternyata tai gigi adalah gigi. Pada mulanya pikiran bersama manusia, pikiran adalah manusia. Itulah kau. Pada mulanya tokai di dalam jadi perut, pikiranmu itu lama-lama pikiran monyet. keluar, ternyata tokai si Iya, Jeff pikiran adalah si monyet. Jeff. Sejak kapan aku bilang? Makanya tak ngerti pikiran dulu monyet? Kan hakikat. gila kok Hakikat konklusi itu kan kau. dalam KBBI Udah, kau artinya masa kenyataan yang ngomong? sesungguhnya. Kau mempermalukan udah. Kristen, Kalian diam aja Kristen. kau. Nyimak. Kenapa nggak sanggup? Jadi Gak ada yang gini sanggup. ya, Siapa? Hadis orang celebek yang- siapa? Siapa yang Dia nggak sanggup? sanggup, Bang Boni ini jujur, Kristen nggak apa sanggup Islam? kau. Jangan Yesus saja nggak sanggup menghadapi kau, yakin aku. Kau kalau jumpa sama Yesus, kau dicium saya kau. Yesus yang mana sama dulu? Yesus. Kalau Jeff Yesus yang sebagai umat kalian imani Tritunggal. mana? Kristen, Sebentar dulu, Kristen. sebentar dulu. Bang Boneng Kristen apa Islam? Saya Kristen Jesus only. Jeff memang sangat mempermalukan. Ya, silakan Bang Boneng sama Jeff. Bang Bagaimana? Boneng sama Jeff Silakan. dulu. Ada Silakan tanggapan, Bang Boneng Bang Boneng? sama Jeff dulu ya. Anda Saya sering dengan Jeff. Dan dia selalu mempermalukan saya juga santun Kristen. teman-teman. Di semua koma dia selalu mempermalukan Kristen. Masa nggak bisa membedakan otak dengan pikiran? Itu sangat mempermalukan Kristen kamu, Jeff. Emang one Jesus only Kristen. Bang Orang Boneng, Kristen aja malu Bang sama Boneng. kau, apalagi aku. Bang Boneng tadi ingin dia memperjelaskan Kristen, mana tentang Kristen dia? dikotomi, gimana ini? Saya tertarik naik. Tadi satu lagi ada umat Tritunggal di sini. Siapa ya? Hanjo. Siapa? Hanjelo. Ya, Anjo. Anzo ini Tritunggal nih, Anzo Tritunggal. Anjo. Saya tertarik tentang kebagaimanaan. Tritunggal tidak bicara tentang keberapaan, tetapi kebagaimanaan. Saya ingin tuh dilanjutkan karena di Komal-Komal JO umat Tritunggal itu sering mengatakan begitu. Ketika saya tanya jelaskan tentang kebagaimanaan, mereka melarikan diri dari topik yang harus dijelaskannya. Nah, kalau diskusi sama Bang Boneng ini, kami nggak akan banyak panjang berdebat, sama seperti aku dengan Samuel Sihaan tidak akan panjang diskusi, sama seperti Pak Hendritan nggak panjang diskusi karena punya Karena kalian identitas sama-sama botol. mereka. Nah, kau menunjukkan satu, ilmu ndak ada, akhlak juga nggak ada. Orang nggak ngomongin kebotolan seseorang, kau belum apa-apa udah at home. Intinya dari tadi kok nggak nyambung. Nah, inilah kau. Otakmu nggak nyampe. Kau aja nggak bisa bedain antara otak dengan pikiran, lalu kau tuduh aku nggak nyambung. Kan lucu, dikatai bodoh sama orang bodoh, aku nggak masalah loh. Daripada bodoh beneran kayak pikiranmu kau. datang dari mana? Dari otak atau dari tai? Yang kau tanya tadi itu adalah pikiran dan otak, kau nggak bisa bedakan. Jadi tidak ada yang mempermasalahkan dari mana sumber pikiran, tapi yang kita permasalahkan kau nggak bisa bedakan mana pikiran mana otak. Lalu kau membabi buta, kau tuduhlah ini, kau tuduh ini, itu bukti kau itu bersama iblis satu. Coba perhatikan mana yang paling banyak menghujat di Komal-Komal. Tritunggal. Kamu lah dari tadi. Aku cuma Kau itu baru bersama tahu. iblis, buktinya loh. Kau nggak kenal si Boneng, kau nggak kenal aku, tapi kau bilang dia botol, sementara kau belum diskusi sama dia. Kan betapa kau itu Karena dia sebenarnya bilang dalam dia hati Jesus kau itu only. kebencian. Masih mending Anzo Tritunggal. Loh, dia punya dasar, aku bisa bantu dia loh menunjukkan. Dasar apa? Pada Dasar mulanya menyalahkan Firman LAI. bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Inilah kau belum ngomong, kau itu sebenarnya kau sama kayak pantat ayam. Nah, menghujat lagi kan? Ini. Sama persis Jadi kau kayak pantat ayam. orang apologet kalian. Betul, aku kali ini jujur. Turun kau, dari tadi kau yang menghujat kau pula. Turun kau yang nggak ada layak-layaknya kau duduk di Komal Manusia. Kau lebih baik masuk klasifikasi hewani kau ya. Dari tadi kau menghujat, kau giliran dibalikkan kau tuduh playing victim kau.
Ya, kukatakan kepada kalian Tritunggal, bahkan orang-orang JO itu lebih punya harga diri daripada kalian. Minimal mereka Tuhannya satu. Nggak ngambang kayak di awan-awan, nggak ngambang kayak di air ya. Nggak melayang-layang kayak di air. Masih mending mereka, bukan aku bela, enggak. Tapi kalau ditanya apakah mereka itu produk Alkitabiah, pada mulanya Firman bersama Allah, Firman adalah Allah. Itu satu pribadi itu. Habis kalian kalau seandainya orang-orang JO dan Oneness ini menggunakan kitab suci. Nah, cuman masalahnya adalah bagi kami perbedaan yang sangat besar itu antara orang JO dengan Islam itu tidak akan menimbulkan perdebatan kalau orang JO tidak menginjili, tidak memberikan agamanya kepada orang sudah Islam. Kami tidak akan pernah berdebat karena lakum dinukum waliyadin berlaku di situ. Tapi kalian itu orang Tritunggal, itu kalian itu orang yang mengklaim dengan lisan tapi menafikan dengan perbuatan. Tuhan kami satu, tapi tiga. Hantu, belau, merusak peradaban. Mending orang JO dan Oneness mengaku Tuhannya satu. Mana Tuhan yang satu itu? Yesus. Udah. Clear. Selesai. Berarti Tuhanmu Yesus. Ya sudah. Apalagi? Masih mending. Kecuali nanti orang JO menyerang Islam. Baru berhadapan dengan kami. Kalau JO konsisten dengan ketuhanannya, mereka jalankan ibadahnya, mereka tidak mengganggu Islam. Lakum dinukum waliyadin. Paham kau, Jeff? Yang aku nggak suka ini, kebanyakan Tritunggal ini, mendekat-dekat ke Islam. Ngaku Tuhan satu. Giliran tanya mana Tuhan kau yang satu itu? Bapak, Putra, Roh Kudus. Hantu, itu merusak peradaban namanya. Paham kalian? Itu, kalau yang merusak peradaban, merusak sisi akademis, siapapun berhak untuk maju, membantah itu. Tapi kalau orang JO diakui Tuhannya satu, siapa? Yesus, clear. Ya, gitu. Silakan Bang Boneng sama si Hanzo mau diskusi boleh. Yang penting kalau sama saya, di hadapan saya boleh bertanya tentang Islam, saya menjawab, dengarkan. Kalau mau membantah pakai antitesis. Gitu. Kalau mau mengkritisi pemahaman saya, silakan, minimal harus tinggi dari saya. Kalau tidak, tanya aja tentang Islam. Oh, kalau mau diskusi sama yang lain, silakan. Saya nggak masalah. Ya. Aku yakin Yesus kalau turun ke dunia jumpa si Jeff itu bakalan dihisap ubun-ubunnya, botolnya nauzubillah min zalik. Ya, lanjut Boneng. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat. Untuk Bro Hanjo, tolong diuraikan sedikit detail tentang kebagaimanaan. Dalam bahasa Inggrisnya how to. Jika Anda berdalih bukan tentang keberapaan, how many, how much, silakan jelaskan kebagaimanaan sesembahan Anda. Kalau sesama Kristen kok nanyanya gitu ya. Kalau sesama Kristen itu tidak bertanya seperti itu, Bang. Nah, ini lucu nih. Cakar-cakaran sama Kristennya Jo. Waduh. Hanzo nggak ngerti sejarah. Hanzo, kamu tahu tidak? Dulu orang-orang Trinitas itu banyak menginkuisisi orang yang berbeda paham tentang konsep cara itu membaptis politik aja, Islam. No, bukan cuma sekedar politik. Kamu tahu tidak? Bahkan Paus Gereja Katolik Roma itu menggunakan ayat Lukas tentang di mana rumah Bapakku harus penuh untuk melakukan inkuisisi sekitar 600 tahun. Kemudian Zwingli, Calvinis, John Calvin itu menghabisi banyak orang hanya karena berbeda tentang cara membaptis. Nah, jadi kalau kamu bertanya, kenapa Kristen bertanya seperti itu sudah menjadi tradisi karena memang Yesus mengatakan penyesat itu bersumber dari pengikut yang mengaku pengikut dia sendiri. Coba, ada tidak indikator penyesat itu di luar pengikut Yesus? Dalam banyak nubuatan penyesatan menurut Yesus, serigala berbulu domba, orang Farisi. Artinya Yesus mengatakan penyesat itu adalah orang yang mengklaim sebagai domba Yesus, padahal serigala. Tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan surga. Oh, kami sudah bermujizat dengan namamu. Nggak ada orang Islam, Hindu, Buddha yang bermujizat dengan nama Yesus. Di situ Yesus menegaskan kalau dia akan berurusan dengan orang yang mengklaim dirinya adalah Kristen, tapi bidat. Nah, antara kalian JO dengan Tritunggal itu saling membidatkan. Masalahnya kami hanya ingin melihat sejauh mana kalian mampu mempertahankan argumen kalian bersandar kepada kitab suci. Ketika kau tidak mampu menyandarkan keyakinan kau ke kitab suci, hancur sudah kalian. Makanya aku bilang, di TikTok ini rata-rata Kristen itu semuanya Oneness.
Dan mereka banyak yang bahkan yang ngaku-ngaku Tritunggal pun itu pada dasarnya oneness, kontra praxeas. Mereka tuh nggak sadar. Mereka bilang, iya Tuhan itu Tritunggal. Ya udah, kayak mana Tritunggal? Ah gini, di rumah dia jadi bapak, di kantor dia jadi direktur, di luar dia jadi teman.